Salam, selamat malam sahabat terkasih. Senang sekali kita bisa kembali bersama merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Malam ini kita akan melihat hikmat dari Amsal 16 yang mengingatkan kita bahwa hidup yang rendah hati dan perkataan yang bijak dapat membawa damai dan berkat. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sahabat terkasih, inilah bahaya keangkuhan. Hidup manusia sering tergoda untuk merasa bisa tanpa Tuhan. Keangkuhan bisa membuat orang menolak nasihat, merasa paling benar, dan akhirnya jatuh. Sebagai contoh, Raja Nebukadnezar yang sombong akhirnya direndahkan Tuhan. Daniel 4. Pesan malam ini, kerendahan hati adalah perlindungan, bukan kelemahan. Sahabat terkasih, kerendahan hati membuka berkat. Orang yang rendah hati mau belajar, mau dibentuk, mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 10. Dalam relasi sehari-hari, rendah hati menciptakan keharmonisan, bukan konflik. Sama seperti padi yang makin berisi, makin merunduk. Ada kuasa perkataan yang bijak. Amsal 16 ayat 24 mengingatkan bahwa perkataan bijak itu seperti madu manis, menyehatkan, menenangkan. Kata-kata bisa membangun atau meruntuhkan. Dalam keluarga, pekerjaan, atau pelayanan, perkataan lembut bisa mengubah suasana hati orang lain. Sebagai contoh, seorang anak kecil yang hanya dengan kata lembut membuat orang tuanya tenang. Mari belajar mengendalikan lidah. Lidah kecil tapi bisa membawa hidup atau maut. Yakobus 3 ayat 5-6. Kita diajak untuk menaruh perkataan kita di bawah kendali Roh Kudus. Perkataan yang dipenuhi kasih akan memulihkan hati yang lelah. Malam ini, mari kita evaluasi. Apakah perkataan kita hari ini membawa berkat atau justru melukai? Mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, malam ini, mari kita memilih kerendahan hati daripada kesombongan. Yang kedua, kita belajar berhati-hati dalam perkataan, hanya mengucapkan yang membangun. Yang ketiga, saat tidur nanti, serahkan hati dan lidah kita kepada Tuhan, agar esok hari kita bangun dengan hati yang lembut. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini dari Amsal 16. Engkau mengingatkan kami untuk tidak sombong, karena kesombongan membawa kehancuran. Ajari kami rendah hati, supaya Engkau yang meninggikan kami. Kuduskan perkataan kami agar selalu membawa berkat bagi orang lain. Malam ini, kami menyerahkan hati, pikiran, dan tubuh kami dalam lindungan-Mu. Beri kami tidur yang nyenyak dan bangun dengan kekuatan baru esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.